Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Happy di Firstiansah Channel. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial, yaitu cara untuk menggunakan aplikasi Sirekap versi terbaru, yaitu versi 1.9.5, tentunya dalam kegiatan Pilkada tahun 2020. Di video sebelumnya saya sudah menyampaikan tutorial terkait cara untuk registrasi, instalasi, dan aktivasi aplikasi Sirekap dari mulai versi 1.8.2 kemudian yang sudah diupdate sampai dengan versi yang terbaru, yaitu versi 1.9.5. Nah, dari dua video yang sudah saya upload sebelumnya, di situ terdapat beberapa komentar yang diantaranya adalah bertanya tentang aktivasi yang gagal, kemudian juga link yang sudah digunakan dan seterusnya. Nah, di sini rekan-rekan KPPS kalian bisa memperhatikan beberapa hal yang saya sampaikan berikut. Yang pertama adalah selalu berkoordinasi dengan tim KPU setempat. Jadi di sini untuk segala petunjuk, instruksi dan arahan itu silahkan disesuaikan dan memantau segala arahan dari KPU setempat. Jadi nanti biasanya untuk instruksi atau arahan itu akan diteruskan ke PPK, kemudian diteruskan ke PPS dan sampai ke KPPS. Kemudian yang kedua adalah lakukan aktivasi sesuai jadwal dan arahan dari KPU setempat. Nah, di sini artinya kita sebagai KPPS itu harus jeli dan teliti dalam memantau instruksi dan arahan dari KPU setempat. Seperti halnya misalkan untuk jadwal aktivasi itu kemarin berdasarkan pengalaman itu untuk proses aktivasinya dibagi-bagi dengan tujuan aktivasi dari rekan-rekan KPPS itu tidak dilakukan secara bersama-sama, karena nanti ketika proses aktivasi itu dilakukan bersama-sama maka akan terjadi traffic yang berhubungan dengan aplikasi Sirekap ini. Jadi trafficnya sangat tinggi dan itu nanti akan menyebabkan gagalnya proses aktivasi seperti itu. Jadi intinya silahkan rekan-rekan KPPS kalian untuk selalu memantau grup dari PPS atau PPK atau KPU setempat. Karena apa? Ketika kita melakukan aktivasi itu sesuai pembagian jadwal yang sudah diinstruksikan dari tim PPS, maka untuk proses aktivasi ini sebenarnya sangat mudah dan prosesnya itu tidak lebih dari 2 menit. Kemudian yang ketiga adalah jangan lakukan aktivasi berulang secara berlebihan. Artinya ketika rekan-rekan sekalian sudah mendapatkan jadwal terkait aktivasi, maka silahkan lakukan aktivasi sesegera mungkin. Jadi misalkan kita mendapatkan jadwal jam 3 sore, maka lakukan pada kurang lebih jam 3 sore tersebut. Kemudian ketika rekan-rekan sekalian sudah mengirimkan pesan chat terkait aktivasi, itu saya sarankan kirimkan 1 kali saja. Jadi jangan dikirim berulang-ulang. Karena apa? Ketika rekan-rekan sekalian mengirim secara berulang-ulang itu juga akan menimbulkan traffic yang tinggi dan nantinya bisa mengakibatkan aktivasi rekan-rekan sekalian menjadi gagal. Kemudian tambahan informasi untuk poin 3 ini, ketika rekan-rekan sekalian sudah mengirim pesan chat terkait aktivasi, kemudian waktunya sudah mungkin di atas 12 jam atau mungkin 1 hari 2 hari, itu silahkan menghubungi tim PPS atau PPK. Jadi silahkan lapor saja bahwa rekan-rekan itu belum mendapatkan balasan link. Atau mungkin rekan-rekan sekalian bisa mengirimkan ulang untuk pesan terkait aktivasi tersebut. Intinya jangan terlalu berlebihan. Jadi dalam proses ini, yaitu terkait pengiriman aktivasi ulang, itu lakukan ketika memang benar-benar sudah lama, misalkan 1 hari atau 2 hari tersebut. Kemudian yang keempat, video ini hanya sebagai referensi atau panduan dalam menggunakan aplikasi Sirekap 2020 versi yang terbaru, yaitu versi 1.9.5. Oke, setelah kita berhasil untuk proses instalasi dan aktivasi, rekan-rekan sekalian silahkan ikuti panduan berikut untuk menggunakan aplikasi Sirekap 2020 untuk proses pelaksanaan pilkada. Langkah yang pertama adalah silahkan melakukan login pada aplikasi Sirekap yang telah terpasang atau terinstal di smartphone rekan-rekan sekalian. Jadi di sini untuk login pastikan untuk nomor HP, password dan kode akses itu dapat diingat dengan jelas. Atau kalau sesuai yang saya anjurkan, saya sarankan itu silahkan dicatat. Jadi jangan sampai terdapat kesalahan-kesalahan yang bersifat pribadi dari rekan-rekan KPPS.
Nah, setelah login maka tampilannya akan seperti gambar di bagian kanan ini. Jadi rekan-rekan KPPS kalian akan masuk ke dashboard atau halaman utama dari aplikasi Sirekap 2020. Di sini terdapat beberapa informasi, yaitu masuk sebagai KPPS, kemudian ada status online, kemudian di bagian kanan terdapat tombol logout, kemudian di bagian bawah terdapat informasi terkait TPS, kemudian kelurahan, desa, kabupaten, provinsi, dan seterusnya. Nah, kemudian di bagian bawah itu terdapat beberapa panel atau tombol yang dapat kita akses. Di sini terdapat tulisan atau judul pemilihan wali kota dan wakil wali kota atau bupati dan wakil bupati. Nah, di sini nanti untuk kota atau kabupatennya itu akan sesuai dengan wilayah rekan-rekan KPPS kalian. Kemudian di bagian bawahnya terdapat bagian 1, 2, 3, kemudian halaman 1, bagian 4, halaman 2, bagian 5, halaman 3, dan seterusnya. Kemudian di sini terdapat ikon, gambar kamera, kemudian gambar panah ke atas, dan centang seperti ini. Sebelum kita gunakan, maka untuk ikon yang saya tunjukkan ini nanti akan berwarna abu-abu. Kenapa ini berwarna hijau? Karena kemarin saya sudah melakukan simulasi untuk upload data. Jadi nanti bedanya ketika rekan-rekan sekalian belum menggunakan aplikasi ini untuk mengupload data, itu warnanya masih abu-abu. Kemudian ketika sudah digunakan untuk mengupload data, maka warnanya akan berubah menjadi hijau seperti ini. Kemudian di bagian paling bawah di sini terdapat foto kirim C hasil KWK, dan yang paling bawah adalah kelola PPS, saksi, dan panwas. Nah, untuk memulai menggunakan aplikasi Sirekap 2020 ini, rekan-rekan KPPS kalian bisa memulai dengan menekan tombol foto kirim C hasil KWK. Nah, setelah kita klik tombol foto dan kirim C hasil KWK, maka akan masuk ke menu kamera. Nah, di sini silahkan arahkan kamera ke C hasil KWK. Kemudian tekan tombol centang di bagian bawah. Nah, di sini untuk rekan-rekan sekalian bisa menyesuaikan, kita bisa memotong untuk hasil gambar. Jadi usahakan tetap full 1 lembar. Kurang lebih seperti ini. Kemudian jika dirasa sudah cukup, maka rekan-rekan sekalian bisa menekan tombol kirim. Atau jika dirasa belum sesuai, maka bisa ditekan tombol ulang foto. Nah, di sini juga bisa dicek dulu dengan cara menekan tombol preview yang ada di kanan bawah ini. Kemudian setelah dirasa cukup, silahkan tekan tombol upload atau kirim. Nah, setelah itu rekan-rekan sekalian bisa menekan tombol periksa seperti ini, kemudian klik lagi mulai periksa. Nah, di sini tampilannya adalah berdasarkan C hasil KWK tadi. Jadi di sini nanti akan ditampilkan jumlah DPT laki-laki, perempuan, kemudian jumlah totalnya, kemudian jumlah pengguna hak pilih laki-laki, perempuan, dan seterusnya. Nah, di sini rekan-rekan sekalian bisa mengkonfirmasi untuk kebenarannya atau dia masih salah. Jadi ketika salah silahkan bisa diulang. Kemudian langkahnya bisa menekan tombol sebelumnya di bagian kiri bawah. Jika data dirasa sudah benar, maka tinggal konfirmasi tombol benar yang ada di bagian kanan. Oke, ini untuk datanya hanya sampel saja. Jadi nanti silahkan disesuaikan dengan hasil penghitungan suara. Nah, jika semua sudah dicek, maka nanti akan tampil seperti ini. Nah, silahkan ditekan semua benar. Kemudian data hasil rekapan akan muncul secara keseluruhan seperti ini. Jika dirasa sudah sesuai, nanti bisa menekan tombol submit. Kemudian di bagian atas tadi terdapat gambar asli dan gambar data. Itu nanti bisa dicek. Ketika gambar asli berarti fotonya itu secara keseluruhan dalam satu kertas. Kemudian jika gambar data, maka yang akan terpotong itu hanyalah hasil angka-angkanya saja. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita masuk ke halaman 2 atau bagian 4. Nah, di sini saya simulasikan. Jadi kita memfoto untuk hasil yang bagian ini. Jadi halaman 2 nanti. Kemudian langkahnya sama, silahkan tekan tombol centang. Setelah itu bisa rekan-rekan sekalian untuk menyesuaikan. Yang penting untuk proses cropping atau pemotongan itu jangan terlalu sampai kecil. Usahakan seperti ini. Jadi hampir 1
luasan kertas. Jika foto dirasa sudah cukup, langkahnya sama, yaitu tekan tombol kirim. Tunggu prosesnya. Setelah proses berhasil, maka warnanya akan menjadi hijau. Kemudian lanjut ke bagian 5 halaman 3. Langkahnya sama, arahkan kamera ke C hasil KWK, yaitu bagian paling belakang. Kemudian nanti silahkan tekan tombol kamera dan klik tombol centang. Di sini saya simulasikan, yaitu pemotongan gambar atau penyesuaian gambar yang terlalu kecil. Maka nanti untuk aplikasi secara otomatis akan menolak gambar kita. Di situ terdapat sisi bawah form C hasil kurang terfoto penuh. Jadi kalian harus mengulang fotonya. Nah, di sini harus diusahakan fotonya penuh. Seperti ini. Oke, kita ambil. Nah, kemudian tekan tombol centang bagian bawah. Ini. Kemudian tunggu prosesnya. Di sini bisa disesuaikan seperti yang saya sampaikan tadi, jangan terlalu kecil. Setelah itu klik OK. Tunggu prosesnya. Kemudian bisa di cross check dengan menekan tombol preview ini. Jika dirasa cukup, maka silahkan tekan tombol kirim. Maka untuk aplikasi akan berproses secara otomatis untuk mengupload data. Setelah itu rekan-rekan sekalian bisa menekan tombol periksa untuk memeriksa hasilnya. Bisa diklik mulai periksa di sini. Nah, di sini kurang lebih juga sama dengan yang paling awal tadi. Jadi untuk menu periksa ini kita bisa memeriksa dan meng-cross-check hasil apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, maka pilih benar. Dan di sini semua data form C hasil sudah sesuai atau belum, maka pilih sesuai. Dan di sini akan tampil seluruh rekapan data yang telah kita foto. Jika sudah sesuai, maka tekan tombol submit. Kemudian tandai form ini sebagai sesuai, silahkan ditulis sesuai, kemudian tekan tombol submit. Oke, seperti itu. Maka terdapat tulisan di bagian bawah sesuai tadi. Nah, di sini ketika data sudah terupload semuanya dan tidak ada masalah, semua sudah sesuai, maka rekan-rekan KPPS kalian bisa mengunci data di bagian bawah, yaitu kunci dan buat dokumen. Kemudian di sini nanti bisa diinputkan untuk nama PPS, saksi, dan panwasnya. Jadi bisa diinput nanti di menu bagian bawahnya foto tadi. Setelah disubmit, maka akan bagikan arsip seperti ini. Silahkan nanti dikirim bisa ke email atau ke WA rekan-rekan KPPS lainnya. Jadi untuk menyimpan data berbentuk RAR. Ini adalah salinan C hasil yang bisa kita gunakan nanti di lain waktu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini dapat dilihat untuk menu bagian bawah itu kelola PPS, saksi, dan panwas. Nanti bisa diinputkan ketika diklik bagian bawah ini. Nah, di sini nanti bisa ditambahkan nama PPS-nya siapa, kemudian nama pengawasnya siapa, kemudian NIK-nya berapa, nomor handphone, dan lain sebagainya. Di sini jenis pemeriksa bisa disesuaikan apakah itu PPS, saksi, ataupun panwas. Setelah dirasa cukup, nanti tekan tombol daftar yang berada di bagian bawah. Nah, setelah kita selesai mengunggah foto C hasil KWK, kemudian kita juga menginput nama PPS, saksi, dan juga panwas, maka itu artinya proses penggunaan aplikasi Sirekap 2020 ini sudah selesai. Semoga video ini dapat membantu dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk rekan-rekan KPPS kalian. Dan juga semoga pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 ini dapat berjalan dengan lancar, aman, damai, dan sejahtera. Dan juga saya tambahkan informasi sedikit tentang Pilkada 2020. Silahkan nanti untuk hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 silahkan datang ke TPS masing-masing. Kemudian jangan lupa terkait dengan 4 hal yang saya tuliskan ini. Yang pertama adalah pakai masker. Kemudian yang kedua adalah setiap pemilih datang ke TPS membawa ballpoint masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah membawa KTP elektronik.
dan surat C pemberitahuan KWK atau yang biasa disebut dalam masyarakat biasanya adalah undangan untuk kegiatan pemilu. Dan yang terakhir adalah silahkan datang sesuai jadwal yang telah diterbitkan oleh KPPS masing-masing daerah. Jadi di sini untuk kegiatan Pilkada 2020 diselenggarakan mulai pukul 7 sampai dengan pukul 13 atau jam 1 siang waktu setempat. Tetapi karena disesuaikan dengan kondisi pandemi seperti saat ini, maka nanti rekan-rekan KPPS itu membagi jadwal kedatangan para pemilih. Tujuannya adalah supaya sesuai dengan protokol kesehatan, yaitu untuk menghindari kerumunan banyak orang. Oke, itu tadi video tutorial tentang penggunaan aplikasi Sirekap 2020. Semoga bermanfaat dan juga semoga bisa membantu rekan-rekan KPPS kalian dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Sekali lagi semoga bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian dan kita semuanya. Akhirnya saya Happy undur diri. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.